Halo, selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Senang sekali Anda bisa meluangkan waktu bersama kami. Ya, halo, senang berada di sini. Oke, coba Anda bayangkan hal ini sejenak. Bayangkan ada sebuah buku. Hanya sebuah tumpukan kertas ya. Betul, hanya tumpukan kertas berisi tulisan. Tapi daya ledaknya itu begitu kuat, begitu revolusioner, sampai secara perlahan bisa menaburkan benih untuk 3 pergerakan raksasa dalam sejarah umat manusia. 3 pergerakan yang mengubah dunia. Iya, era Renaissance, reformasi Protestan, dan revolusi ilmiah. Terdengar seperti fiksi ilmiah kan? Sebuah buku yang secara harfiah mengubah arsitektur peradaban kita. Tapi, inilah yang akan jadi fokus diskusi kita hari ini. Tepat sekali. Dan apa yang ada di meja kita hari ini adalah sebuah transkrip perkuliahan dari sejarah dan sastra yang sangat komprehensif. Catatan ini mengupas tuntas salah satu mahakarya peradaban yang paling agung. Karya dari Dante Alighieri. Benar, karyanya yang terkenal, Divine Comedy. Tapi tenang saja, kita tidak akan membahas keseluruhan bukunya yang sangat tebal itu. Secara spesifik, kita hanya akan menyelami bagian akhirnya saja. Canto 33 dari bagian Paradise atau surga. Dan jujur saja ya, waktu pertama kali saya melihat materi ini, saya sempat berpikir, wah ini pasti ulasan puisi kuno yang mendayu-dayu dan membosankan. Banyak orang berpikir begitu. Ternyata sama sekali tidak. Misi dari eksplorasi kita hari ini bukanlah sekedar mengapresiasi rima atau keindahan puisi abad ke-14. Yang akan kita lakukan bersama Anda hari ini adalah membedah bagaimana Dante sebenarnya sedang menciptakan sebuah teka-teki intelektual. Semacam jigsaw puzzle raksasa ya. Teka-teki ini terdiri dari tepat 100 canto atau bab. Dan yang membuat saya merinding saat membaca analisis ini adalah tujuannya. Tujuannya sangat spesifik. Sangat spesifik dan ambisius. Dante merancang ini untuk secara harfiah merombak ulang cara kerja pikiran manusia. Dia ingin membebaskan imajinasi kolektif kita dari kungkungan pola pikir kaku abad pertengahan. Era yang sering kita sebut sebagai abad kegelapan kan? Oke, mari kita bedah ini. Karena sejarah di balik penciptaan naskah ini ternyata sama bergejolaknya dengan isinya. Fakta mengejutkan pertama yang saya temukan dari teks ini, judul aslinya bukanlah The Divine Comedy. Bukan. Kata divine itu ditambahkan belakangan oleh orang lain. Nah, Dante awalnya hanya menamainya Komedia, sang komedi. Anda di rumah mungkin berpikir, tunggu dulu, komedi, apakah ini buku humor? Apakah Dante sedang melawak? Jelas tidak. Gini, untuk memahami mengapa ini disebut komedi, kita harus mundur ke konteks sastra pada masa itu. Di zaman Dante, literatur itu secara kaku dibagi menjadi 2 gaya utama. Pertama adalah gaya tinggi atau tragis. Gaya ini eksklusif untuk membahas dewa-dewa, kesatria, pahlawan, raja-raja. Dan aturan emasnya adalah, Wajib menggunakan bahasa Latin, bahasa yang sangat canggih dan akademis. Sementara itu, gaya kedua adalah gaya rendah atau komedi. Gaya ini menceritakan kisah orang biasa, keseharian, dan ditulis dalam bahasa vernakuler. bahasa jalanan ya, dialek lokal yang dipakai rakyat jelata. Nah, disinilah Dante melakukan gebrakan pertamanya. Untuk sebuah karya epik, perjalanan spiritual melintasi neraka, api penyucian, dan surga yang sangat teologis ini, Dante sengaja memilih gaya rendah. Dia menolak bahasa Latin. Ya, dia justru menulisnya menggunakan dialek Toskana, bahasa sehari-hari di Florence tempat ia berasal. Dan dampaknya luar biasa. Apa yang menakjubkan di sini adalah efek domino dari keputusan linguistik yang tampaknya sederhana itu. Karena Dante menulis mahakarnya yang begitu indah dalam bahasa lokal Florence, dialek Toskana ini perlahan mendapatkan prestiji yang luar biasa. Sampai akhirnya, Ratusan tahun kemudian, dialek inilah yang berevolusi menjadi pondasi bahasa resmi Italia modern yang kita kenal sekarang. bayangkan, hanya dari sebuah buku. Tapi, catatan dosen di materi kita ini menggarisbawahi sesuatu yang lebih gelap. Keputusan ini bukan cuma soal kebanggaan daerah, kan? Sama sekali bukan. Ada motif bertahan hidup di baliknya. Ini adalah taktik gerilya intelektual dari Dante. Kita harus ingat, otoritas pemegang kebenaran mutlak saat itu adalah gereja Katolik. Dan bahasa resmi gereja adalah Latin.
Rakyat biasa jelas tidak mengerti Latin. Tepat. Jadi dengan menulis dalam bahasa Toskana, Dante membypass atau melewati para penjaga gerbang ini. Jika petinggi gereja saat itu langsung bisa membaca dan menyadari betapa radikalnya makna puisi Dante, naskah ini tidak akan pernah sampai ke tangan kita. Pasti sudah dibakar. Dan Dante mungkin dieksekusi atas tuduhan bidah. Sangat mungkin. Jadi ini pada dasarnya adalah literatur selundupan. Oh ya, ada satu detail menarik lagi soal sumber pendanaannya. Dante memang memiliki patron atau pelindung dari kaum bangsawan untuk mendanai masa pengasingannya. Tapi dia tidak menulis untuk menjilat donaturnya. Dia menciptakan karya ini sebagai semacam kotak rahasia moral. Pesannya itu ditujukan untuk alam semesta dan generasi masa depan. Untuk orang-orang seperti Anda yang sedang mendengarkan kita sekarang. Sebuah kapsul waktu. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, sebagai catatan, materi kita ini merujuk pada terjemahan bahasa Inggris dari Ellen Mandelbaum. Ini karena terjemahannya paling mudah diakses oleh pembaca modern. Dan sang dosen dalam transkrip ini juga menekankan kita menghindari close reading atau analisis kata per kata. Betul, karena terjemahan bahasa Toskana kuno punya lapisan metafora yang bisa bikin kita tersesat. Jadi kita fokus membidik ide-ide revolusionernya saja. Nah, untuk benar-benar mengapresiasi keberanian Dante, kita harus paham dulu monster apa yang sedang dia lawan saat itu. Pola pikir abad ke-8. Ya, bagaimana sebenarnya cara pandang mereka saat itu? Jika kita lihat gambaran besarnya, Eropa saat itu terkunci dalam kerangka berpikir yang sangat pesimistis terhadap kemanusiaan. Pola pikir ini sangat kuat dibentuk oleh dogma-dogma awal. Salah satu yang paling dominan adalah tulisan Santo Agustinus. Khususnya dalam buku City of God. Benar, menurut penafsiran ajaran Agustinus pada masa itu, manusia pada dasarnya diciptakan dari debu, dari ketiadaan, atau ex nihilo. Dan karena kita berasal dari debu, kita pada dasarnya sudah cacat secara bawaan. Begitu logikanya. Itu kesimpulannya. Karena cacat, kehendak manusia dianggap selalu condong pada hal yang buruk. Agustinus mengajarkan bahwa mencintai tubuh fisik atau bahkan mencintai sesama manusia dengan terlalu berlebihan, itu adalah kelemahan yang memicu dosa. Ada contoh spesifik dari teks kita tentang kisah Adam dan Hawa yang sangat menggambarkan pola pikir ekstrim ini. Menurut Agustinus, ketika Hawa memakan buah terlarang, itu jelas pelanggaran. Tapi pertanyaannya, mengapa Adam ikut memakannya, padahal dia tahu itu salah? Penjelasan Agustinus di sini sangat mengejutkan. Sangat mengejutkan. Adam memakannya bukan karena ditipu ular, melainkan karena dia tidak ingin membiarkan Hawa menanggung hukuman sendirian. Adam memakannya karena dia mencintai istrinya. Dan dalam logika abad ke-8, tindakan Adam itu adalah bukti kelemahan fatal manusia. Cinta duniawi dilihat sebagai jebakan mematikan, masyarakat diajarkan bahwa menahan diri dari segala bentuk kesenangan dan menolak dunia fana ini adalah satu-satunya jalan agar jiwa bisa kembali ke Tuhan. Sebagai pengingat untuk Anda, sumber kita di sini tentu saja tidak sedang menghakimi kebenaran teologis dari agama manapun. Kita murni menganalisis bagaimana Dante, melalui sastranya, memberikan kritik radikal terhadap pemikiran arus utama di zamannya. Dan cara Dante membongkarnya sangat brilian. Dalam tradisi sastra kuno, ada genre sastra apokaliptik. Ini adalah teks di mana kebenaran semesta diwahyukan kepada manusia terpilih. Misalnya kisah Nabi Yezekiel yang memakan gulungan firman Tuhan yang terasa manis seperti madu. Dante meminjam format wahyu apokaliptik semacam ini kan? Dia memposisikan dirinya sebagai sang pelihat. Ya, tapi dia memutarbalikkan pesannya untuk menantang dogma Agustinus. Perlawanan ini sangat mencolok ketika Dante mencapai puncak tertinggi surga, sebuah tempat di luar ruang dan waktu yang disebut Empyrean. Berdasarkan teologi saat itu, kita pasti berasumsi bahwa sosok yang duduk di pusat arsitektur surga adalah Yesus. Tapi tebak apa yang dilakukan Dante? Dia menaruh sosok lain di pusat kosmik tersebut. Bukan Yesus, melainkan Maria. Tunggu. Maria di pusat surga tertinggi? Itu pasti bikin banyak cendekiawan saat itu kepanasan. Mengapa Maria? Dante sengaja mengajukan pertanyaan logis yang sangat berani. Dia memaksa pembaca berpikir mana yang sebenarnya merupakan keajaiban yang lebih luar biasa. Tuhan yang Maha Kuasa turun ke bumi untuk mati menebus dosa, atau seorang wanita yang murni fana, terbuat dari daging dan darah, entah bagaimana memiliki kelayakan untuk melahirkan Tuhan. Wow,
Bagaimana mungkin manusia yang tadi dibilang terbuat dari debu bisa melahirkan sesuatu yang sepenuhnya suci? Disinilah Dante mengembalikan martabat umat manusia. Maria mencapai kesucian itu bukan dengan membuang kemanusiaannya menjadi ketiadaan. Maria mencapainya melalui kekuatan kemauan keras dan cinta tanpa syarat dari seorang ibu. Dante membalikan narasi Agustinus secara total. Cinta bukanlah jebakan dosa. Cinta justru adalah kekuatan paling mulia di alam semesta. Kekuatan yang mampu mengangkat kodrat manusia fana hingga setara dengan keilahian. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Dan ini akan sedikit membuat pikiran Anda berputar. Dante akhirnya bersiap menatap langsung ke esensi Tuhan itu sendiri, dipandu oleh malaikat Santo Bernard. Tapi Dante tidak menggambarkan sosok pria tua bijak di atas awan. Sama sekali tidak. Dia mendeskripsikan Tuhan sebagai sebuah bola cahaya murni yang terus berdenyut, begitu misterius. Dan reaksi para entitas di sekitarnya sangat krusial. Bahkan sosok tersuci seperti malaikat Bernard atau Maria sendiri, mereka tidak tahu pasti apa wujud esensi cahaya itu. Para malaikat tidak bisa sepenuhnya memahami Tuhan. Terdengar seperti paradoks, tapi logika Dante sangat presisi di sini. Bagaimana penjelasannya? Tuhan adalah entitas yang maha tahu dan maha hadir. Tuhan mengetahui segala sesuatu tanpa celah. Maka secara definisi, Tuhan tidak memiliki imajinasi. Karena Anda tidak perlu membayangkan sesuatu yang sudah Anda ketahui secara mutlak. Betul, imajinasi itu butuh ruang ketidaktahuan. Karena Tuhan tahu segalanya, ia tidak berimajinasi. Disitulah Bernard menyadari satu kebenaran radikal. Dari semua entitas surgawi di sana, hanya Dante yang punya akses ke kebenaran tertinggi itu. Karena Dante adalah manusia fana yang punya keterbatasan, jadi dia punya imajinasi. Ini gila sih. Pembaca abad pertengahan pasti tercengang. Imajinasi kitalah yang memegang kunci untuk memahami alam semesta. Dan cara Dante menyampaikannya kepada pembaca adalah dengan menggunakan perangkat sastra bernama paradoks. Ya, pikiran kita itu benci kontradiksi. Tapi Dante sengaja membombardir kita. Contohnya, Bernard berdoa kepada Maria dan menyebutnya sebagai perawan dan ibu. Itu paradoks pertama. Lalu dilanjut dengan menyebut Maria sebagai anak perempuan dari anak laki-lakimu. Anak perempuan dari anak laki-lakimu sendiri. Saat Anda membaca frasa itu, otak Anda seolah mengalami korsleting singkat. Pikiran kita dipaksa berputar. Dan itulah tujuan utamanya. Dante sedang menjebak pikiran Anda untuk bergulat dengan paradoks matematis ini. Dia meretas otak pembaca, memprogram ulang pemahaman kita untuk keluar dari logika hitam putih yang kaku. Ada poin dari sumber kita yang bikin saya merinding. Transkrip ini menyoroti bahwa Dante seolah memprediksi ilmu neuroscience 800 tahun sebelum ilmu itu ditemukan. Penjelasan neurosainsnya sangat mengagumkan. Dalam puisi itu, Bernard berdoa agar Dante diberikan kekuatan fisik untuk mengubah imajinasi menjadi memori. Bagaimana sains modern melihat ini? Ilmuwan saraf sekarang tahu bahwa begitulah cara otak memproses realitas. Kita mempersepsikan dunia lewat indera. Itu adalah imajinasi sesaat. Agar bisa disimpan permanen, otak harus merangkainya menjadi cerita. Dan Dante sudah tahu ini di abad ke-14. Mata fisiknya tidak sanggup menatap Tuhan. Jadi dia mengimajinasikannya, lalu mengubahnya menjadi cerita, yaitu buku yang sedang kita bahas ini. Agar ingatannya tidak menguap begitu saja. Jenius sekali. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya dilihat Dante saat menatap pusat cahaya itu? Di sini kita pakai sedikit istilah filosofis Aristoteles, yaitu accidents atau aksiden. Ingat, ini bukan kecelakaan lalu lintas ya. Bukan. Aksiden di sini merujuk pada sifat-sifat tambahan dari materi. Misalnya warna merah pada apel atau bentuk bulat. Oke. Dante melihat substansi dasar alam semesta dan semua sifat materi yang tercerai-berai itu tiba-tiba menyatu dalam satu volume tunggal. Sang dosen memberikan analogi brilian. Ini seolah Dante sedang mengintip kondisi alam semesta sesaat sebelum Big Bang terjadi. Kekacauan partikel yang sangat teratur dan terikat satu sama lain. Fisik kosmik ini memunculkan pencerahan benting. Di dalam penglihatan kondisi pra-Big Bang itu, Dante melihat manifestasi Trinitas Kudus. 3 lingkaran dengan warna berbeda tapi dimensinya sama persis. Iya, tapi rahasia terbesarnya bukan lingkarannya. Rahasianya bersembunyi di dalam lingkaran tersebut. Dante melihat apa yang disebutnya sebagai effigy.
sebuah citra atau pantulan cermin dari wujud manusia. Ada bayangan manusia di dalam inti cahaya Tuhan itu sendiri. Visi ini memberikan pukulan mematikan pada dogma Agustinus tadi. Manusia tidak terpisah dari Tuhan. Esensi kemanusiaan dan keilahian itu saling terjalin erat. Potensi tertinggi kita sudah terukir di pusat penciptaan. Jadi, apa makna semua ini untuk kehidupan kita? Dante tidak membiarkan kita menggantung di awang-awang filsafat. Dia memberi contoh praktis. Mari kita mundur ke momen saat Dante baru tiba di bulan dan bertemu dengan cinta sejatinya, Beatrice. Sebagai konteks, Dante di dunia nyata sangat mencintai Beatrice sejak kecil, meski Beatrice menikah dengan pria lain dan meninggal muda. Mahakarya ini pada dasarnya adalah dedikasi untuk Beatrice. Kita pasti membayangkan pertemuan mereka di surga akan penuh pulutan haru dan dialog romantis. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdiskusi soal sains. Sangat tidak terduga, bukan? Dante melihat bintik gelap di bulan dan membuat hipotesis. Dia menebak bulan terbuat dari materi yang padat dan berongga, makanya ada bayangan gelap. Dan respons Beatrice adalah salah satu momen paling progresif dalam sastra barat. Beatrice tidak menggunakan jawaban mistis. Dia membongkar teori Dante dengan logika empiris murni. Beatrice bilang kalau bulan punya rongga tembus pandang, saat gerhana matahari pasti ada cahaya yang bocor terlihat dari bumi. Karena kenyataannya gerhana menutupi cahaya secara solid, teori Dante salah. Lalu Beatrice mengusulkan sesuatu yang radikal. Entitas surgawi ini menyuruh Dante melakukan eksperimen ilmiah di surga. Ini pesan yang kuat. Meragukan sesuatu itu tidak berdosa. Keraguan adalah sifat ilahi, dan sains atau eksperimen adalah jalan mencari kebenaran Tuhan. Beatrice lalu memberikan instruksi eksperimen visual yang bisa langsung dipraktekkan pembaca di rumah mereka. Coba Anda bayangkan instruksinya sekarang. Letakkan 2 cermin tegak di depan Anda, di kiri dan kanan dengan jarak yang sama. Lalu, letakkan cermin ketiga di tengah, tapi jauh lebih mundur ke belakang. Terakhir, taruh 1 lilin yang menyala terang tepat di belakang tubuh Anda. Cahaya lilin akan memantul ke ketiga cermin. Sesuai hukum fisika, bayangan di cermin ketiga yang paling jauh tentu akan terlihat lebih kecil. Tapi Beatrice menekankan poin krusial. Perhatikan tingkat kecerahannya. Kilaunya sama persis dengan 2 cermin di depan. Cahaya tidak meredup kualitasnya hanya karena jarak. Ini adalah metafora raksasa tentang hubungan manusia dengan pencipta. Lilin di belakang kita mewakili esensi Tuhan. 3 cermin dengan jarak berbeda mewakili umat manusia dengan tingkat perjalanan spiritual atau sosial yang beragam. Jarak cermin adalah seberapa jauh atau dekat kita merasa dengan pencapaian spiritual. Dan hasilnya membuktikan bahwa cahaya Tuhan terpantul sama terangnya di dalam diri manusia manapun. Tidak peduli seberapa jauh Anda merasa terdampar, Tuhan adalah nyala lilin di dalam diri setiap individu, dan bahan bakarnya adalah kasih sayang. Semakin besar kapasitas kita mencintai, semakin terang lilin itu menyala. Jika kita kembalikan ke perdebatan soal dogma Agustinus di awal, pesan Dante jadi sangat jernih. Membenci tubuh fisik dan menolak kehidupan duniawi adalah kesalahan fatal. Tugas kita bukan merendahkan diri jadi debu, tapi menggunakan kehendak bebas untuk mencintai. Saat Anda mengasihi manusia lain, Anda sedang mengizinkan kehadiran Tuhan bermanifestasi di dunia fisik. Anda membuktikan bahwa bayangan manusia yang dilihat Dante di pusat kosmos itu benar-benar nyata. Ini membawa kita pada garis finish perjalanan Dante. Setelah melihat struktur pra-Big Bang, mematahkan mitos dengan eksperimen sains, Dante akhirnya menyadari bahwa seluruh kandaknya kini digerakkan oleh satu hal. Ini adalah baris penutupnya yang abadi, cinta yang menggerakkan matahari dan bintang-bintang. Kalimat penutup yang sangat indah. Bagi Dante, cinta itu adalah gaya gravitasi spiritual dari kosmos. Energi pemersatu yang menahan alam semesta agar tidak hancur. Dante membisikkan pesan kepada Anda di zaman modern bahwa misi kita adalah merayakan kehidupan, berani menggunakan sains, dan tidak pernah berhenti berimajinasi. Membedah visi Dante hari ini terasa seperti membongkar source code atau kode sumber cara berpikir manusia. Dante mereta sistem kognitif masyarakatnya pakai buku untuk memprogram ulang kesadaran orang Eropa agar keluar dari abad kegelapan. Nah, jika Dante memakai buku untuk meretas otak manusia saat itu, ada satu pertanyaan besar yang tersisa untuk Anda bawa pulang hari ini. Di era digital ini, saat kita menghabiskan belasan jam menatap layar ponsel, siapakah atau apakah Dante modern yang beroperasi secara tak terlihat di sekitar kita? Apakah itu algoritma media sosial
Atau kecerdasan buatan? Tepat. Teka-teki raksasa macam apa yang sedang diam-diam memprogram ulang otak dan imajinasi kolektif Anda setiap kali Anda menggulir layar? Apakah ini memandu kita menuju pencerahan baru, atau justru mengurung kita dalam abad kegelapan versi digital tanpa kita sadari? Pemikiran yang sangat mendesak untuk direnungkan. Pasti membuat kita melihat layar ponsel dengan cara yang sangat sekali berbeda. Pertanyaan yang sangat menggugah. Dan pikiran Anda pasti akan terus berputar mencerna paradoks ini. Sama seperti reaksi pembaca Dante ratusan tahun lalu. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah meluangkan waktu